Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah kelas 3 STIT Al-Furqon Slawi. Ya, kembali lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 5. Ustazah di sini tak bosan-bosannya untuk memotivasi kalian untuk bisa tetap semangat belajar walaupun anak-anak belajarnya dari rumah. Ustazah ingatkan juga bahwa ketika anak-anak keluar dari rumah jangan lupa untuk memakai masker. Lalu ketika sudah pulang ke rumah jangan lupa juga untuk cuci tangannya. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang makanan dan kesehatan. Nah, makanan yang bergizi itu dapat membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Makhluk hidup seperti kita manusia itu memerlukan makan untuk pertumbuhan. Manusia juga memerlukan makanan sebagai sumber tenaga. Coba bayangkan saja jika anak-anak tidak makan seharian, pasti kalian itu akan merasa lapar dan lemas seperti kemarin di video Edo yang terjatuh ketika bermain tali tambang. Selain makanan-makanan yang bergizi, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, olahraga juga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat loh. Misalnya bersepeda, berlari, lompat tali, dan lain-lain. Sekarang coba kalian lihat halaman 83. Di situ kita akan mengamati gambar. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Nah, sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Jadi, rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin jauh lebih kuat dan badannya akan lebih tinggi. Sedangkan Edo, saat kecil, Edo itu hanya dapat mendang bola. Nah, sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Jadi, jika kalian ingin lebih kuat dan lebih tinggi, rajin-rajinlah untuk berolahraga. Tadi kita sudah mengetahui bahwa olahraga Udin dan Edo itu berbeda. Walaupun berbeda, Udin dan Edo itu harus tetap saling menghargai dan menghormati.
Nah, sikap menghargai dan menghormati itu merupakan salah satu pengamalan dari sila kedua Pancasila ya anak-anak. Apa bunyinya sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang dari sila kedua Pancasila yaitu rantai. Diingat-ingat ya anak-anak, kemarin kita sudah membahas sila ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya bintang, sedangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab lambangnya rantai. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu yaitu menciptakan kehidupan yang tentram, kehidupan yang rukun, dan kehidupan yang aman. Dengan kehidupan yang rukun, aman, tentram, dan damai, itu akan membuat kita betah tinggal di lingkungan sekitar atau rumah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang olahraga itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pada halaman 87, rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sekarang Ustazah tanya, apakah kalian sering berkreasi ke suatu tempat? Pasti pernah ya. Nah, rekreasi itu akan membuat kita jauh lebih santai. Badan kita pun akan menjadi lebih sehat. Nah, anak-anak, rekreasi itu bertujuan untuk menghilangkan rasa bosan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya anak-anak itu bosan karena setiap hari harus belajar. Nah, kamu pun perlu pergi berkreasi. Tempat yang dikunjungi pun tidak usah jauh atau mengeluarkan biaya mahal. Kamu bisa dapat mengunjungi pantai, kebun binatang, museum, taman, atau tempat lain yang berudara segar. Nah, berhubung suasananya sedang pandemi, jadi kalian itu harus sabar-sabar untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu. Kalaupun ingin keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Semoga dapat dipahami semuanya. Selanjutnya pada halaman 89, coba anak-anak buka halaman 89-nya ya. Di situ terdapat contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 dikurangi 1.254. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan secara bersusun. Nah, caranya sama seperti penjumlahan bersusun. Anak-anak harus mengelompokkan dulu yang mana ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, yang merupakan kelompok ribuan berarti angka 5 dan 1. Ratusan, angka 4 dan 2. Puluhan, angka 7 dan 5. Dan satuan, angka 8 dan 4. Nah, mula-mula kita kurangi dulu kelompok satuannya dulu. 8 dikurangi 4, 4. Lalu kelompok puluhan, 7 dikurangi 5, 2. Kelompok ratusan, 4 dikurangi 2, 2. Lalu yang terakhir, kelompok ribuan, 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Selanjutnya, contoh pengurangan dengan teknik meminjam. Di sini contohnya 4.249 dikurangi 1.926. Masih sama ya seperti tadi, dikelompokkan dulu nilai tempat bilangannya. Mengerjakannya dari belakang dulu, dari kelompok satuannya dulu. 9 dikurangi 6, 3. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 9,
Kira-kira bisa tidak anak-anak? Ya, kita tidak dapat mengurangkan 2 dengan 9. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan meminjam ke kelompok ribuan. Jadi, 2 meminjam satu angka dari ribuan. Maka 2-nya nanti menjadi angka 12. Kemudian angka 4 ribuannya karena dipinjam satu angka dari ratusan, maka 4 berubah menjadi 3. Nah, sekarang kita kerjakan 12 dikurangi 9, hasilnya 3. Lalu yang terakhir 3 dikurangi 1, hasilnya 2. Jadi, hasil dari pengurangan 4.249 dikurangi 1.926 adalah 2.323. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak tetap semangat belajar dari rumah dan jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.